Halo, berjumpa kembali dengan saya Soekarto. Di video sebelumnya Anda sudah belajar tentang bagaimana caranya instalasi WordPress ya lewat Fantastico. Dan di video kali ini Anda akan belajar tentang pengantar tentang WordPress. Jadi Anda akan belajar tentang apa sih page itu, apa itu post di WordPress, apa kategori ya, gimana cara menambahkan post baru atau page baru, gimana membuat insert picture gitu ya, hyperlink. Jadi dasar-dasarnya supaya Anda setelah instalasi Anda sudah bisa mulai mengerti konsepnya WordPress itu seperti apa ya, website berbasis WordPress itu seperti apa. Anda bisa mengaturnya dan membuat website sesuai dengan yang Anda inginkan ya. Nah, pertama-tama yang Anda perlu perhatikan adalah setelah Anda instalasi WordPress dengan Fantastico, Anda akan menerima sebuah email ya, sebuah email yang menunjukkan um, Anda install WordPress di URL mana, di alamat mana, kemudian alamat adminnya. Saya coba dengan sebuah website sukarto.com/test gitu ya. Nah, dia biasanya ada WP admin, terus ada username dan password. Nah, via email ini biasanya penting untuk Anda simpan di email Anda. Anda ingat, Anda jangan hapus ya, supaya Anda punya arsip tentang untuk mengakses WordPress Anda, website WordPress Anda tuh pakai username apa, pakai password apa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, setelah instalasi, Anda bisa lihat website Anda sebenarnya biasanya defaultnya seperti ini ya. Kalau WordPress 3.4 ya, itu kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi kalau Anda install WordPress dia udah jadi ya, udah ada header my website ini. Anda tentukan waktu Anda instalasi WordPress-nya, ada gambar. Ini theme standarnya seperti ini ya. Nah, kita akan modifikasi dalamnya ini ya. Pertama kali Anda bisa lakukan adalah Anda bisa login ke dashboardnya ya, seperti di email tadi. Anda lihat ini ada sukarto.com/test/wp-admin. Nah, saya coba ya masukkan di sini ya. Kita masuk, kita enter login, maka dia akan masuk ke yang namanya disebut dashboard. Dashboard itu adalah Anda bisa minta ini ya, browser biasanya mau nyimpen atau enggak. Untuk yang ini kita jawab enggak dulu ya. Nah, uh, dashboard WordPress itu apa? Dashboard WordPress adalah dimana kita mau mengcustomize website kita tuh caranya lewat dashboard sini ya. Kita modifikasi isi postnya, isi page-nya, mau ngubah tampilannya, mau tambahin plugin sesuatu, nambah user dan lain-lain, semua itu ada di dashboard ini ya, di menu-menu ini. Kalau versi-versi yang lama mungkin menunya nggak seperti ini ya. Ini versi yang agak baru, versi 3 ke atas itu seperti ini di sebelah kiri sini. Nah, perubahan-perubahan yang Anda lakukan di dashboard ini nanti akan berefek di website Anda ya. Oleh sebab itu makanya Anda perlu saya jelaskan dasar-dasar tentang WordPress itu apa aja yang perlu diketahui. Yang pertama yang perlu Anda ketahui adalah tentang page sama post ya. Ini ada post ya, Anda lihat post ini, add new, ada all post, Anda bisa lihat ini ada page ya. Saya kasih contoh di sini yang hasil tampilannya awalnya. Dia ada satu hello world gini ya. Kalau kita klik di sini, maka dia akan tampil seperti ini ya. Ini dia kasih contoh seperti ini, ada teks, ada apa? Ada untuk kotak untuk post komen dan sebagainya ya. Nah, apa bedanya sebenarnya post dan page ya? Kalau page ini di sini, yang ini contohnya saya klik sampel page ya. Kalau Anda lihat sekilas sepertinya kok nggak ada bedanya ya, sama-sama seperti sebuah halaman ya. Kayak gini Anda lihat test sampel page. Kita coba lihat yang hello world ya, lain ya, alamatnya lain, ada tahun, bulan dan tanggal dan seterusnya ya. Nah, itulah sebenarnya bedanya. Jadi di WordPress halaman website Anda tuh dibedakan antara yang ada kronologis berupa waktu ya, tanggal, itu biasanya adalah sebuah post. Jadi kalau Anda tahu kan WordPress itu kan sebenarnya eh, platform ya. Platform itu adalah software untuk membuat blog gitu ya. Jadi kalau blog itu kan kayak jurnal gitu ya. Jurnal kan ada tanggalnya. Jadi Anda kalau nambahkan kayak jurnal harian ya kan ada tanggalnya. Nah, itu adalah post. Anda kalau nambahkan sesuatu yang berhubungan dengan ada kronologis tanggal, Anda masukkannya berupa post. Tetapi kalau page
ya, itu nggak ada tanggalnya ya. Kalau Anda klik di sini, sampel page di sini, Anda akan lihat bahwa nggak ada tanggalnya di sini ya. Jadi page itu biasanya digunakan untuk membuat halaman-halaman website yang tidak ada kronologis waktu. Contohnya seperti tentang halaman about, misalkan about you ya, about us. Jadi kalau Anda buat website usaha Anda ada page namanya about sebaiknya supaya orang tahu kalau diklik isinya itu biasanya tentang penjelasan tentang perusahaan Anda itu seperti apa gitu ya. Nah, halaman yang bisa ditambahkan lain adalah halaman untuk misalkan contact us. Jadi halaman untuk menghubungi Anda itu gimana. Nah, itu sebuah halaman kan, karena itu kan halamannya tidak ada tanggalnya, nggak ada kronologi waktunya ya. Nah, jadi ada bedanya. Jadi kapan Anda nambahin page, kapan Anda nambahin post ya. Jadi kalau Anda nambahin katalog produk atau apa yang berhubungan ada tanggal promosi yang tertentu, tanggal tertentu sekian sampai sekian, ya mungkin Anda taruhnya di post ya. Jadi itu kurang lebih bedanya seperti itu ya. Saya bisa jelaskan secara global aja dulu. Nah, sekarang gimana cara nambahkannya? Nah, kita lihat dulu ya. Kita klik ini post ya. Di sini ada add new sebenarnya ya. Jadi ada add new kategori tag. Nah, kalau Anda lihat defaultnya ya, standarnya WordPress itu ada post namanya Hello World ya, yang tadi kita lihat tadi Hello World ya. Hello World ini dimana itu ada tanggalnya dan sebagainya kan ya, dipublish tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya. Nah, kalau Anda edit ini ya, Anda edit. Nah, ini sekarang muncul ya. Jadi kalau Anda edit, ini adalah editornya ya. Editor itu apa? Editor itu untuk Anda mau edit ngisi-ngisi soal tangga apa, isi-isi dari post ini, judulnya apa, itu semua ada di sini ya. Jadi mirip-mirip dengan Microsoft Word ya. Ini jadi misalkan ini nih, Anda mau nebelin ya, Anda tinggal blok ini, terus Anda bold ya. Terus Anda yang ini mau Anda apa, kasih italic bisa ya. Terus Anda enter lagi di sini, kasih bullet ya, gini kan mirip kan sama sama apa, Microsoft Word ya. Jadi simple ya. Jadi ini kalau ini mau rata kiri, mau rata tengah, mau rata kanan ya. Jadi itu. Kalau mau membuat sesuatu insert picture misalkan, saya mau insert di sini misalkan gambar pemandangan misalkan ya. Saya di sini mau insert sebuah gambar. Sebuah gambar itu kalau di WordPress ya, itu ada ikonnya ya. Nah, di sini ada upload atau insert add media namanya ya. Anda klik di sini. Jadi anggap aja di filenya itu sudah ada di komputer Anda. Anda bisa lakukan dengan dua cara. Anda mau select file ya, atau Anda bisa tarik, drag, dimasukkan di sini ya. Saya kasih contoh yang drag aja ya. Ini gambar pemandangan ini saya tarik masukkan sini ya. Cet, dia akan melakukan proses upload ya, 100% save. Nah, dia muncul. Anda bisa ketikkan judulnya apa, My Journey ya. Kemudian captionnya bisa ini gambar beautiful gini, beautiful scenery gitu ya. Kemudian Anda mau rata kiri, rata tengah, center, ya terserah. Misalkan di center ya. Kemudian size-nya gimana? Size-nya kalau full size berarti size gambarnya apa adanya itu akan muncul ya. Kalau Anda mau ngecilin sedikit, ya Anda pilih medium lah ya. Anda terus kemudian insert into post. Dia akan mulai memasukkan gambar ini ke post tadi. Nah, seperti ini ya. Ya, ada beautiful scenery dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda sudah selesai mengedit-edit halaman Hello World ini ya, post Hello World ini, Anda bisa update ya. Jadi kalau ini sebuah post yang sudah ada edit, Anda update, maka dia akan tersimpan ya, tersimpan dan efeknya nanti akan muncul di sini ya. Saya refresh.
Apakah muncul? Ya sudah tebal, kemudian ada bullet, ada gambar pemandangannya, ya. Jadi Anda sudah mengupdate sebuah post di sini ya ceritanya. Nah, coba kita misalkan mau apa lagi ya, sudah insert picture, sudah. Anda bisa buat hyperlink. Hyperlink itu adalah sesuatu yang eh, misalkan saya ketik di sini google.com kan gitu ya. Jadi kalau teks ini kalau diklik maunya masuknya ke google.com misalkan gitu. Kalau Anda tidak apa-apain terus Anda update aja langsung sini, nanti cuma muncul tulisan google.com, tidak bisa diklik. Tapi kan maunya kan kita mau jadikan hyperlink supaya bisa diklik kan. Jadi ini berarti dibuat hyperlink. Saya caranya gini, tinggal blok gini, terus ada satu ini icon yang ini ya, insert atau edit link, di situ tulisannya, kita klik. Nah, maunya kemana nih ya, saya coba ketikkan google.com. Kalau Anda diklik tapi maunya dibuka di sebuah tab yang baru atau window yang baru, Anda centang ini ya. Kalau ini nggak dicentang, maka otomatis nanti yang diklik itu muncul di tab yang sama gitu ya. Jadi otomatis website Anda akan ditinggalkan, artinya keluar dari sana ya. Saya centang gini ya, saya add link, terus saya update. Dia akan simpan, selesai. Kita sekarang lihat hello world-nya kita lagi. Kita refresh. Apakah ada? Nah, ini ada google.com. Ya, kalau Anda klik di sini, maka dia akan buka sebuah tab baru masuk ke google.com. Ya, simple kan? Mudah kan? Jadi memang seperti itu aja. Biasanya Anda cuma perlu ngisi di sini tebel, bikin ini ada bullet, kasih hyperlink, kasih gambar, ya sudah kurang lebih seperti itu. Nah, ada satu lagi yang perlu Anda perhatikan adalah kategori. Post itu bisa dibuat sebuah kategori, ya. Nah, apa maksudnya? Jadi misalkan gini nih, Anda buat sebuah blog di mana post-postnya itu ada tentang kategori tentang makanan misalkan, ada lagi kategori tentang snack misalkan ya, atau masakan. Jadi Anda bisa buat kategori dari post-post Anda. Jadi kalau supaya apa? Supaya memudahkan orang untuk mengerti, oh kalau saya mau melihat sebuah kategori tertentu, maka dia tinggal ngeklik kategori tersebut ya. Saya kasih contoh. Anda mau tambahkan ini, defaultnya standarnya adalah uncategorized, tidak ada kategorinya. Kita coba misalnya di sini kategorinya adalah foods gitu misalkan ya. Kita add new kategori. Nah, ya, sudah ada food, sudah muncul. Anda bisa pilih kategorinya yang mana aja, atau Anda salah satu juga bisa ya. Jadi sebuah post itu bisa masuk ke beberapa kategori. Karena misalkan Anda tentang blognya tentang makanan, jual makanan, atau website Anda jual makanan, bisa aja satu makanan masuk ke kategori 2 atau 3 kategori ya. Jadi sementara ini kita coba, kita update, maka apa yang akan terjadi kita lihat nanti di halaman hello world-nya kita ya. Kita lihat, kita refresh ya. This entry was posted in foods ya. Jadi di dalam website Anda itu masuk kategori foods. Nah, biasanya kategori itu bisa nanti kita munculkan di sebelah kanan sini ya. Jadi nanti muncul kategori-kategori apa aja. Jadi orang lihat, oh ini saya mau lihat semua post tentang foods ya. Nah, dia klik food, nanti semua post yang tentang kategori itu muncul. Nah, kemudian apa lagi ya? Setelah Anda insert picture, Anda sudah bisa edit. Nah, gimana kalau Anda mau menambah? Tadi kan Anda cuma ngedit nih. Kalau Anda nambah, Anda cuma tinggal pilih di menu post, Anda pilih add new. Ya. Anda add new. Maka dia akan muncul seperti yang tadi. Sekarang Anda tinggal isi judulnya apa, kemudian isinya apa, ya. Terus Anda di sini tuh pilihannya, kategorinya Anda bisa tentukan juga. Dan tapi kalau add new post, buat post baru, biasanya menunya di sini tulisannya publish ya, bukan update, karena update kan yang sudah ada diedit, diupdate gitu ya. Kalau ini yang baru dipublish namanya ya. Jadi itu cara nambahkan sebuah post. Nah, misalkan Anda mau hapus post tertentu, Anda tinggal klik
all post ini, ya, Anda misalnya nanti sudah punya post, ini kan Hello World ini kan cuma default bawaannya dari WordPress. Kalau Anda sudah nggak perlu, Anda hapus aja kan. Anda bisa pilih di langsung trash seperti ini, atau kalau ada banyak yang mau dihapus, Anda tinggal centang, terus Anda pilih move to trash, langsung di apply, semua yang dicentang tadi akan hilang juga, ya. Jadi itu salah satu cara untuk menghapus. Kemudian kalau mau buat page, bagaimana? Kalau mau membuat page gampang, Anda tinggal ke menu pages seperti yang tadi saya ceritakan. Pages itu biasanya digunakan untuk halaman-halaman yang tidak ada kronologi tanggalnya, nggak ada tanggalnya, jadi statik gitu ya. Nah, contohnya di sini sampel page saya rubah jadi about. Nah, Anda bisa di sini my company is selling bla 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 gitu ya, misalkan founded, ya, didirikan in berapa tahun berapa gitu ya. Jadi Anda bisa langsung rubah, ya. Nah, setelah selesai itu Anda bisa klik update. Nah, kita lihat hasilnya di website kita jadi apa. Kita klik home. Nah, jadinya about sudah, ya. Menunya ini about sesuai dengan judulnya kita, ya. Sesuai dengan judulnya kita. Oke, ya, kurang lebih Anda sudah tahu ya post sama page bedanya apa. Kalau page itu dia nanti akan munculnya di sini semua biasanya. Jadi menu, ya. Sedangkan post itu biasanya enggak. Post itu biasanya di dalam sini, di bawah sini. Cuma kategorinya bisa kita munculin di sebelah kanan sini. Nah, selain post dan page yang Anda harus tahu, ya, Anda juga perlu tahu setting-setting yang umumnya kita lakukan, ya. Jadi setting di menu setting. Nah, dia ada general, writing dan sebagainya, ya. Nah, di sini ada site title. Site title adalah ya seperti Anda duga, ya, yaitu judul website Anda itu apa yang muncul di atas sini. Jadi kalau saya ini tadi saya cuma kasih contoh my website. Anda di sini Anda bisa tentukan misalkan nama perusahaan Anda, ya. Fish and Co misalkan. Ya, kayak gini. Terus tagline-nya apa? Jangan just another WordPress site, ya, itu defaultnya adalah itu. Jadi Anda bisa ngomong deliver misalkan best fish in the town misalkan gitu, ya. Jadi nanti alamat URL websitenya biasanya udah benar, ya kan, karena waktu instalasi kan sudah nentukan alamat websitenya apa, ya. Ini contohnya. Email ini adalah email yang harus Anda cek, ya, Anda itu aktif emailnya. Setelah Anda selesai, Anda save changes, ya. Ingat, kalau nggak di save changes maka perubahan-perubahan itu nggak akan muncul. Anda refresh ini, ya, Anda lihat ya, Fish and Co, deliver tagline-nya juga muncul, ya. Kemudian apalagi yang perlu disetting? Kalau di writing enggak, ya. Terada reading. Nah, di reading ini yang ada salah satu setting yang sering juga kita rubah, yaitu front page display. Front page display itu maksudnya home page-nya. Kalau Anda masuk ke website ini, apa yang ditampilkan? Standarnya adalah your latest post, artinya post terakhir Anda yang akan muncul paling atas. Kemudian yang paling lama, paling baru yang berikutnya akan muncul di bawahnya dan seterusnya. Jadi makin ke bawah makin lama gitu maksudnya. Nah, Anda bisa tapi membuat sebuah website Anda yang depannya itu sebetulnya sebuah halaman statik gitu, ya. Contohnya saya misalkan website ini. Ini halaman ini itu bukan post, ya, ini satu page yang saya buat sebagai homepage, dijadikan homepage gitu, ya. Maksudnya jadi page-nya ini jadikan homepage. Jadi Anda bisa buat misalkan saya mau yang tampil di depan itu adalah halaman about saya, ya, bukan latest post. Jadi Anda pilih about misalkan. Anda save changes. Nah, kita lihat sekarang, kita refresh homepage-nya, apa yang muncul. Nah, Anda lihat ya, homepage-nya sekarang munculnya adalah halaman about, ya, bukan yang latest post lagi kan. Jadi kalau sampai bawah ya sudah, itu page about gitu kan. Ya, tentu Anda bilang, loh Pak, terus ngakses
postnya gimana dan sebagainya. Nah, itu memang kita harus atur lagi secara tampilan ya. Cuma yang ingin saya tunjukkan hanyalah front page itu bisa dirubah ya, bukan harus post yang secara kronologis tanggal dari yang paling baru sampai yang paling lama, enggak. Bisa dirubah jadi static page tertentu yang Anda mau gitu ya, halaman apa yang Anda ingin tampilkan. Itu ya. Kemudian yang sering juga dirubah adalah permaling ya. Permaling. Permaling ini adalah URL-nya itu maunya tampilannya seperti apa. Defaultnya adalah berupa day and name. Jadi ada tanggalnya dan seterusnya ya. Nah, contohnya seperti yang tadi itu ya, kalau hello world, kalau Anda lihat hello world, yang ini adalah disebut, yang URL ini disebut permaling kalau di WordPress istilahnya. Nah, saran saya sebaiknya Anda rubah menjadi sesuatu yang lebih simple. Kalau apalagi kalau ini website usaha gitu ya, biasanya jarang mau permalingnya itu berupa tanggal-tanggal seperti itu, jarang. Biasanya Anda lebih suka, mungkin nanti akan munculnya adalah cuma post name ya. Jadi ini tanggal bulan semua tidak mau. Ini jadi seperti ini ya, post name, save changes. Jadi kalau Anda seperti ini, apa yang akan terjadi kita lihat ya. Kita lihat, kita cek hello world, kita klik. Anda lihat ya, sekarang sudah bukan berupa tanggal, bulan, dan tahun sebagainya ya. Kenapa? Mungkin Anda pikir, memangnya kenapa sih kalau ada tanggal ada tanggal, bulan, tahun seperti itu? Biasanya ini orang kalau lihat tanggal, kalau misalkan nih website Anda ada postnya Anda buat tahun 2012 ya, nanti 3-4 tahun lagi URL alamatnya website Anda tulisan masih 2012 gitu ya. Padahal waktu itu sudah tahun 2015 misalkan. Mereka akan melihat itu kok lama gitu ya. Udah lama gitu ya. Relevan nggak gitu ya. Jadi biasanya supaya nggak timbul pertanyaan seperti itu, ya udah permalingnya dirubah gitu kan. Jadi supaya munculnya cuma post name-nya aja ya, ini ya, post name aja. Ya, jelas ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lihat, perhatikan ini tadi hello world-nya udah betul ya. Kita lihat sekarang kalau about. Kita lihat halaman about, URL-nya kok sample page ya masih ya. Karena kita belum ngubah tadi waktu kita ngubah ya. Kita lihat ke pages. Kita klik about. Nah, Anda lihat ya. Ini tadi kan judulnya sample page, jadi dia otomatis buat permalingnya itu sample page juga. Waktu kita rubah judulnya, kita nggak rubah ininya ya. Jadi kita harus edit. Anda bisa ketik about ya, atau kalau Anda hapus, Anda oke, dia otomatis akan ngambil judulnya ini ya. Jadi kalau Anda update, maka kalau Anda lihat ya, about ya sudah ya, permalingnya sudah betul about, jadi URL-nya. Jadi nanti supaya cocok gitu ya, sinkron. Oke, jadi saya kasih ringkasan ya yang apa yang Anda pelajari video ini. Jadi Anda sudah pelajari bahwa kalau Anda mau ngubah-ngubah isi website Anda rubahnya di dashboard WordPress ini ya. Anda login lewat URL dan username password yang Anda dapatkan waktu membuat instalasi WordPress ya. Oke. Nah, setelah itu Anda juga mempelajari apa itu beda post dan page ya. Anda sudah tahu sekarang, page itu untuk apa, post untuk apa. Kemudian cara nambahkannya, cara hapus, Anda insert picture, buat hyperlink, semua udah. Kemudian setting-setting umumnya yang Anda lakukan adalah seperti yang tadi saya ceritain. Anda rubah nama website Anda apa, tagline-nya apa. Kemudian Anda mungkin mau ngubah front page Anda, home page Anda itu mau nampilin post terakhir atau mau suatu page tertentu. Kemudian Anda juga rubah permaling ya menjadi post name. Oke, ya. Saya rasa ini tidak bukan suatu yang ini simple banget ya, ini masih mudah banget. Anda tinggal lihat ulang-ulang video ini. Kalau Anda untuk membuat family yang penting adalah Anda coba ya. Anda install sebuah website Anda coba utak-atik ya,
page-nya, post-nya, permalingnya, settingnya semua Anda coba seperti yang saya jelaskan. Ya, coba nanti insert picture, buat hyperlink. Setelah Anda coba beberapa kali, Anda akan tahu, oh ternyata memang sederhana gitu ya, mudah aja. Seperti pakai Microsoft Word, ya. Dan itu otomatis nanti perubahan-perubahan yang Anda buat itu muncul di website Anda, ya. Saya rasa itu aja untuk video ini. Silakan nanti Anda lanjutkan ke video berikutnya untuk mempelajari aspek WordPress yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.